Guys, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dan ditekan tanda loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru dari TTR TV. Yuk disimak sampai habis. Oke, selamat pagi, selamat datang kembali ya teman-teman di channel gua TTR TV. Nah, kali ini kita akan membahas power up atau tips untuk power up sepeda motor Beat Scoopy Vario 110 yang kode K44 atau KZL dengan pakai paket power up dari BRT. Nah, cuman untuk paket power up-nya kita nggak full menggunakan BRT, sebagian ada yang kita custom, tapi sebagian besar pakai part BRT. Nanti kita akan review satu persatu. Nah, ini menurut beberapa teman-teman yang sudah berpengalaman dan pasang, nah ini cukup aman untuk harian maupun touring, sehingga motor lebih nyaman untuk dibawa lebih jarak jauh, dimana pada cc standarnya 110 banyak keluhan yang sedikit lemot, khususnya pada tanjakan maupun di trek lurus. Nah, untuk itu teman-teman yang ingin meningkatkan performa si sepeda motornya, nah bisa menggunakan si tips atau paket power up dari BRT tersebut. Nah, di sini gue juga untuk si ECU-nya gue pakai Juket. Nah, ini juga Racing Turbo 15. Oke. Nah, teman-teman kalau yang budgetnya terbatas sebetulnya bisa juga pakai ECU standar dengan di remap. Oke, langsung aja kita ke part-partnya, kita review dan kita cek dan kita perhatikan satu persatu. Oke, langsung aja kita ke part-partnya. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari blok. Nah, ini bloknya di sini gue pakai BRT. Nah, ini harganya sama piston kurang lebih sekitar 900.000. Nah, dengan pakai blok ini kita menggunakan piston 54,5 mm, sehingga jika dibulatkan cc-nya menjadi 130 cc. Nah, ini bisa lihat ya, 54,5 mm. Nah, ini bisa untuk beat pop, beat K25, Scoopy, pokoknya yang untuk starter halus sebelum pakai mesin Genio. Oke. Nah, ini pistonnya. Nah, ini untuk bloknya sendiri dia bahannya casting, belum keramik. Untuk sepeda motor Beat yang keramiknya belum tersedia dari BRT-nya. Nah, terus untuk pistonnya dia sudah pakai forging atau forget, yang tentu dia lebih kuat daripada piston standar atau casting. Nah, ini di video yang lain gue udah bahas perbedaan piston casting dan forging. Nah, bagi teman-teman yang dananya terbatas, sebetulnya bisa dikombinasikan pakai blok BRT, bloknya aja kalau nggak salah sekitar 470.000. Nah, itu kita bisa pakai kombinasikan dengan piston PIM, harganya sekitar 130.000-an, jadi lebih hemat. Karena kalau untuk standar harian sebetulnya pakai yang casting PIM sudah cukup. Oke, nah ini untuk pistonnya gua di sini pakai yang 12,1 untuk kompresinya. Oke. Nah, ini dari BRT-nya sudah sekalian sama pen dan klipnya. Oke, berikutnya di sini kita akan bahas noken as. Nah, untuk noken as kita pakai BRT T1. Nah, ini supaya atasnya juga dapat. Nah, bawahnya dia pasti akan dapat karena sudah dibantu dengan cc yang 110 menjadi 130. Nah, ini untuk kisaran harganya kurang lebih sekitar 400-an. Oke. Nah, terus dari paket BRT-nya kita sudah dapat untuk parking atas bawah. Nah, ini untuk parking yang bawah, nah ini untuk parking yang atas. Nah, cuman di sini kan gua kompresi untuk pistonnya kan 12:1. Nah, cuman kalau untuk harian gue pengen kita turunkan
Nah, untuk menurunkan sebetulnya ini bisa dibubut lagi, dihilangkan, cuman harus dibawa ke tukang bubut lagi. Nah, di sini gue pilih solusi, nanti di bawah akan gue tambahin packing satu, jadi double packing untuk di bawah. Oke. Nah, tentu untuk menunjang si Nokenas yang sudah pakai BRT, harusnya kita butuh per klep yang lebih keras atau racing. Nah, dari BRT-nya sebetulnya dia sudah menyediakan juga per klep racing yang dia lebih keras dari per standarnya, yang tujuannya untuk menghindari floating atau klep terlambat menutup yang dapat mengakibatkan si klep akan tertabrak oleh si piston. Nah, cuman dalam hal ini gua pakai punya per klep Shogun 110 yang dia udah double per, cuman kita perlu sedikit modifikasi atau ubahan. Nah, di sini juga untuk cara pemasangan per klep Shogun ke bit udah ada juga di video gue yang lain. Teman-teman silahkan cek di video gue yang lain. Nah, sama si retainer juga kita papas sedikit supaya dia tidak menabrak si seal klep supaya lebih aman. Oke, jadi untuk si bagian atas, jangan lupa ketika kita sudah melakukan bore up, yang bagian head atau atas wajib di upgrade juga supaya performanya maksimal. Karena ketika kita bore up doang tanpa merubah head, durasi, bukaan, dan seterusnya, ya performanya tidak akan maksimal. Jadi di sini kita bisa pakai part BRT. Nah, kenapa gue pilih Nokenas BRT? Karena Nokenas BRT itu dia sudah dilengkapi dengan dekompresi seperti ini. Oke. Karena dekompresi ini wajib khususnya untuk motor Beat ESP atau yang starter halus yang menggunakan elektrik. Jadi gue pilih BRT, salah satu alasannya yaitu karena sudah dilengkapi dengan kompresi. Dekompresi, sorry. Kok ditutup, nak? Ya udah. Oke, tentu untuk menunjang si bore up kita yang naik cc-nya menjadi 130, kita butuh throttle body yang lebih besar. Nah, sama di sini gue pilih throttle body dari sepeda motor lain yang sebetulnya untuk aftermarket tersedia dari ukuran kecil sampai besar, merek BRT maupun merek yang lain. Nah, cuman di sini ini untuk yang standarnya Beat atau K44. Nah, ini dia untuk koinnya besarnya 22. Nah, ini nanti akan kita ganti mungkin pakai Vario 125 yang LED. Nah, ini dia 24 untuk koinnya. Nah, ini untuk nge-PNP-in kita custom di bagian sininya. Nah, ini juga ada di video gue yang lain, teman-teman yang ingin memasang throttle body Vario 125 ke Beat full set seperti ini. Nah, jadi gue akan pakai Vario 125. Cuman, nah ini gue udah siapin juga punya Vario 150. Nanti sekiranya yang 125 kurang support, nanti gue akan pakai punya si Vario 150, dimana ukuran koinnya dia 26. Jadi yang standar 24, Vario 125 LED 26, sedangkan Vario 150 nya dia 26. Ini 24, sorry. Oke. Nah, tentu dari segala perubahan yang kita lakukan ini rasanya kurang lengkap tanpa merubah otak dari pengapian atau yang disebut dengan ECU atau ECM. Nah, untuk si ECM-nya sebetulnya juga bisa kita lakukan remap. Cuman di sini gua akan pakai si produknya Juken juga. Nah, ini Juken 5 Racing Turbo Basic atau Juken 5 Plus. Nah, ini untuk yang ESP dia terdiri dari 2 untuk T-box dan juga ada untuk si ECU-nya sendiri. Nah, ini untuk cara pemasangannya juga nanti gue bisa bikin tutorialnya bagi teman-teman yang pemula. Nah, ini harganya kurang lebih sekitar 1.200.000-an. Nah, ini sebenarnya untuk Racing Turbonya dia terdiri dari, dia bisa menggunakan 2 injektor. Cuman ini nanti mungkin kita tidak akan pakai dulu. Kita cukup pakai 1 injektor dulu. Mungkin kedepannya ketika dibutuhkan nanti kita akan gunakan. Jadi
Demikian review dan informasi dari gua, part-part yang kita perlukan untuk melakukan bore up 130 cc dari 110 cc untuk sepeda motor beat pop, beat yang biasa, Scoopy starter halus maupun Vario 110 yang starter halus. Nah, tentu bagi teman-teman, nah ini sesuai dengan budget aja. Nah, bisa dicicil satu persatu. Cuman yang paling penting adalah, nah ini wajib nih blok. Nah, si Nokenas juga itu wajib sepaket. Nah, untuk ECU-nya bisa menyusul sebetulnya. Nah, untuk throttle body pun sama, ini juga bisa menyusul. Kita bisa pakai yang standar dulu, yang penting injektornya kita ganti yang lebih besar. Nah, nanti gue di sini injektornya akan pakai punya Vario si 125. Nah, sebenarnya ini untuk bloknya juga, untuk blockhead bagi teman-teman yang misalnya dananya terbatas, sebenarnya bisa pakai blok yang standar juga. Cuman bambunya diganti atau boringnya diganti dengan yang ukuran yang lebih besar. Cuman kalau gue kenapa nggak pakai yang custom sendiri? Nah, gue kadang khawatir takutnya kalau di tukang bubut, apalagi kalau tukang bubut yang belum biasa ngerjain, takutnya dia nggak center. Nah, kalau yang BRT ini sih kita perhatikan, nah ini cukup center. Jadi gitu sih alasannya teman-teman. Nah, kalau mau lebih hemat sebenarnya kita bisa pakai blok standar dengan boringnya diganti dengan liner yang lebih besar. Oke. Nah, untuk headnya juga selain tadi kita ubah pada noken as dan pair clap, nah ini gue sudah melakukan porting juga. Nah, ini portingnya tidak terlalu ekstrim, cukup menghaluskan si kulit-kulit jeruknya aja, tapi itu pun tidak terlalu halus. Nah, untuk si X-nya juga sama nih. Nah, kalau si X-nya nggak apa-apa, kita bikin halus. Nah, ini untuk memperlancar pembuangan aja. Oke, untuk si klepnya kita masih tetap pakai klep standar. Oke, nah ini nanti video pemasangannya juga akan gua bikin videonya supaya si teman-teman yang pemula yang ingin melakukan bore up sendiri di rumah bisa dikerjakan sendiri. Yang penting kunci-kuncinya lengkap. Oke, semoga informasi dari gua bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan terakhir, dinyalakan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Nah, terus bagi teman-teman yang punya pendapat lain atau rekomendasi yang lain, silahkan tulis di kolom komentar supaya berguna bagi teman-teman kita pemula yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, channelnya, tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.